Nenek itu pikir Papa bodoh. Sebenarnya Papa sudah menduga sebelumnya kalau hal ini itu akan terjadi. Jadi Papa sudah mempersiapkan semuanya termasuk rumah ini. Dan tabungan yang cukup untuk kita semua. Jadi kita nggak kekurangan sesuatu apapun. Papa tetap jadi orang jahat dan licik, Pak. Raffi benar-benar kecewa sama Papa. Pak, Raffi nggak mau tinggal di rumah dari hasil uang haram, Pak. Papa nggak bisa terus-terusan nyalain Mama. Papa nggak nyadar apa? Selama ini, sumber masalah di keluarga kita adalah Papa. Jadi sekarang kamu ikutin nyalahin Papa, iya? Hah? Joe dan Mama udah nggak tahan ngeliat sikap Papa yang keras kepala dan maunya menang sendiri. Kita akan pergi dari rumah ini, Pak. Iya, Ibu benar. Mungkin sekarang Eyang lagi emosi atas apa yang udah terjadi. Bella harus bisa lebih sabar. Ibu benar, Bu. Kalian ini sudah saya anggap seperti keluarga sendiri. Lebih dari keluarga. Maksud saya biar Bella tidak kesepian. Kalau ada kalian, Bella ada teman. Alah, udahlah. Saya rasa semuanya udah cukup ya. Saya nggak mau berhubungan lagi dengan Anda. Karena saya nggak mau terlibat lebih jauh. Dengar ya, Anda itu udah terlibat banyak masalah. Jadi saya minta mulai sekarang jangan pernah hubungin saya lagi. Ngerti? Duh, maaf Yang Sari. Saya nggak berhasil nemuin Mbak Bella. Tapi saya udah cari kemana-mana, Yang. Tapi tetap nggak ketemu juga. Dan saya udah tanya sama semua orang yang ada di sini. Mereka semua nggak ada yang tahu Mbak Bella ada di mana. Bahkan di antara mereka nggak ada yang lihat Mbak Bella keluar atau pergi dari rumah ini, Yang. Bagaimana mungkin Bella bisa hilang begitu saja? Ya Allah, Pak. Terus si Bella pergi kemana, Pak? Cuma gara-gara Bella kabur aja pada segitu paniknya. Udah, pada gak usah panik gitu dong. Paling juga Bella ketemuan sama Jojo, ntar lagi juga balik. Ini tidak boleh dibiarkan. Bella tidak boleh berhubungan lagi dengan Jojo. Jojo itu hanya nama masalah buat Bella. Tejo, siapkan mobil. Saya mau cari Bella. Baik, Yang. Eyang, aku ikut ya. Kenapa? Kamu baik-baik aja kan? Nggak tahu, Ma. Perasaan Jo nggak enak. Jo khawatir sama Bella, Ma. Jo nggak mau dia kenapa-napa. Kamu nggak perlu mencemaskan Bella begitu, Jo. Insya Allah, Bella pasti akan baik-baik saja. Kamu berdoa ya sama Allah. Minta sama Dia supaya Dia selalu melindungi Bella. Ya udah, Ma. Jo ke kamar dulu ya. Ya Allah, Bella kenapa kabur dari rumah? Kamu sekarang ada di mana, Bel? Eyang, aku heran deh. Sekarang Bella jadi berubah gitu. Berubah bagaimana? Semenjak Eyang ngelarang Bella untuk ketemu sama Jojo, dia jadi pemberontak dan suka ngelawan orang tua. Bahkan dia berani kabur sama Jojo. Padahal Bella itu dulu nggak kayak gitu, Yang. Ini pasti karena Jojo. Dia pasti sudah mempengaruhi Bella. Supaya dia bisa mendapatkan apa yang dia miliki, sekarang jadi miliknya Bella. Memang dasar jahat dan licik sama kayak papanya. Jo, kamu tahu rumahnya Pak Surya yang sekarang nggak? Saya dulu pernah ikut Pak Surya beli rumah, Bu. Mungkin sekarang Pak Surya tinggal di sana. Ayo kita ke sana sekarang. Kan di mana Bella? Cepat kembalikan Bella. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Bella, Eyang tidak akan pernah memaafkan kamu. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Bu Bayu, lihat Bella kesini nggak?
Wah, enggak tuh Pak. Emang Bella kemana? Sejak keluarga Pak Supri pindah tuh, Bella nggak pernah kelihatan di sini lagi, Pak. Saya kira pulang ke rumah. Ya, sudah tidak apa-apa. Terima kasih ya, Bu. Makasih ya, Bu ya. Mari, Pak. Sabar. Bella gimana nih? Bella jadi di mana? Iya, tenang aja tapi. Po. Itu. Dari mana, Po? Aduh, siang-siang ame abang berduaan dari rumah yang lama. Po, Bang, kenapa? Tumben-tumbenan ke rumah yang lama. Rumah gedong kenapa? Kurang adem. Ya Allah, lo kalau pada ngomong kenapa sih masa ngejeplak aja sembarangan? Ini kita berdua lagi pada pusing nyariin Bella. Si Bella kagak ada. Pergi gitu aja dia. Ya ide, Empok sama abang bisa but aktingnya. Jago be. Kagak mungkin si Bella mah kabur dari rumah. Dia kan anak baik ya bang ya. Iya benar. Tapi bisa jadi bang, kalau dia punya banyak masalah, dia mumet, dia kabur. Waduh, Empok bagaimana sih? Kagak dijagain temen aneh. Ya, bukan dijagain. Tuh dia, Lela, yang kita berdua kagak ngerti. Tahu-tahu tuh si Bella kagak ada aja di rumah. Makanya kita pusing cariin si Bella nih. Oke, pada tolongin dong, cariin tuh si Bella nafek. Cariin, tolongin ya. Po, abang, pokoknya tenang aja. Duduk manis aja. Biar serahin semua sama Bang Oim. Biar ntar Bang Oim mau kerahin semua preman-preman yang ada di Jakarta dan di seluruh Indonesia buat nyariin itu Bella, ya. Iya, kalau lu ngumpulin preman-preman, dikumpul dari Condet, dari Jakarta Barat, dari Lenteng Agung, semuanya kumpulin. Abis itu bukan nyariin Bella, yang ada lu malah malak-malakin orang-orang. Gimana? Gak mungkin. Jangan percaya, Po. Enak aja. Kan Bang Oim sekarang udah berubah, udah baik. Yang penting sekarang Bang Oim mau ngerahin preman buat nyariin si Bella. Abis itu baru malakin lagi. Sama juga, Mali. Ya Allah, ya Robi, ini pada kenapa sih? Ya Allah, pada kebangetan banget. Ada berantem lagi bukan nyariin Bella. Cariin Bella, tolong cari Bella. Ya, pokoknya tenang aja, yang kalem ya. Duduk manis aja, pokoknya nyampe dah ketemu Bella, ya. Lu jadi gara-gara mulu sih sama gue. Jalannya emang ke sono. Kesini ada kali, ntar gue nyemplung. Ya udah, pelan-pelan. Ibu mau ngapain kesini? Masuk rumah saya tanpa permisi. Aku tidak ada urusan sama kamu. Aku kesini mau cari Jojo. Mana Jojo? Jojo sudah pergi. Begitu juga Kasih dan Rafi. Mereka pergi. Ibu puas sekarang. Karena mereka yang kucintai selama ini, semuanya meninggalkan aku. Begitu juga apa yang aku dapatkan selama ini, yang ada di sisi aku, semuanya sudah lenyap. Ibu puas? Hah? Karena sekarang aku hidup sendiri lagi. Aku tidak sepicik seperti yang kamu pikir. Tapi aku bersyukur. Kamu sekarang memetik buah yang kamu tanam sendiri. Allah memang maha adil. Kalau nanti Jojo kesini, kembalikan Bella secepatnya. Kalau tidak, aku akan lapor ke polisi. Lakukan. Lakukan. Apa yang ibu mau lakukan, lakukanlah. Ibu ternyata sama dengan saya. Nggak ada bedanya. Ibu sebentar lagi akan kehilangan orang-orang yang ibu cintai. Kurang ajar si Surya. Mau kita cari kemana lagi sih Bella? Surya aja nggak tahu Jojo di mana. Gimana kalau kita lapor polisi aja? Mungkin polisi bisa nemuin Jojo. Jadi kalau Jojo ketemu, pasti Bella juga ketemu yang ke kantor polisi. Iya, mungkin kalau polisi yang nyari bakalan lebih cepat nemuin Bella sama Jojo. Bener juga kamu ya. Ayo kita ke kantor polisi. Rasain kamu sekarang aneh Tuhan. Nasib kamu sekarang sama seperti aku. Kehilangan orang-orang yang dicintai. Tapi aku beda. Aku masih tahu di mana mereka tinggal. Tapi kamu nggak tahu mereka tinggal di mana. Bodoh sekali kamu dengan Tuhan. Kamu bodoh. Kamu nuduh Jojo membawa Bella kabur. Tidak. Aku tahu persis karakter Jojo. Dia tidak mungkin melakukan hal itu.
Mama khawatir sama keadaan papa kamu sekarang, Jo. Gimana ya dia sekarang, Jo? Tinggal sendirian di rumah sebesar itu. Ngapain sih mama masih mikirin papa? Toh papa juga belum tentu mikirin mama. Papa selama ini udah jahat sama mama. Biar bagaimanapun, dia itu masih suaminya mama, Jo. Papa kalian juga. Papa beruntungnya punya istri kayak mama. Mama selalu sabar dan baik. Cuma papa nggak pernah menyadari aja. Mama cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri, Jo. Kalau Bella jadi istri Jo, apa dia mau ngelakuin yang sama ya? Pasti, Jo. Maaf sekali, Bu. Kami baru bisa menerima laporan orang hilang setelah 1 kali 24 jam dari kepergian orang tersebut. Sebelum itu, kami tidak bisa menyatakan bahwa orang tersebut hilang. Masa sih, Pak? Saya harus nunggu selama itu. Saya yakin cucu saya hilang, Pak. Kami mengerti, Bu. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaiknya Ibu pulang saja atau cari di rumah saudara dan teman-temannya. Barangkali dia ada di sana. Wah, bagus kalau gitu. Selama nggak ada Bella di rumah itu, aku akan bebas ngelakuin apapun. Rumah Bella. Lagi ngapain dia sekarang ya? Pak Jojo! Pak Jojo! Entu Bella kemana? Pak Jojo balikin nama kita, entu si Bella. Bella? Bella nggak sama saya. Bella tidak sama Jojo. Ya Allah, Pak. Pak, kalau Bella gak sama Pak Jojo, terus Bella kemana, Pak? Bella kemana, Pak? Ya Allah. Ya Allah. Eyang, itu Jojo. Mana? Itu. Si Jojo. Mau apa lagi dia kesini? Awas, kalau sampai terjadi apa-apa sama Bella, aku nggak akan ngampunin dia. Jo, berhenti Jo. Iya, Ya Allah, ya Robi. Pak Jojo kagak bohong kan? Beneran? Itu si Bella kagak sama Pak Jojo. Iya Bu, Bella nggak sama saya. Justru saya datang sini buat ketemu sama Bella. Kamu sembunyikan di mana Bella? Cepat kembalikan Bella. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Bella, Eyang tidak akan pernah memaafkan kamu. Bener ya? Bella nggak sama saya. Jangan bohong kamu. Ya Allah, Bu Sari, beneran tuh Pak Jojo ngomongnya. Ini Pak Jojo juga baru tahu kalau tuh si Bella kabur dari rumah. Eyang, jangan percaya, Yang. Pasti dia bohong. Pasti dia tahu di mana Bella. Demi Allah ya, saya berani sumpah. Saya akan buktiin ke Eyang. Saya akan cari Bella dan saya akan bawa Bella ke sini. Maaf Bu Sari, mendingan kita masuk dulu aja kali di dalamnya Bu Sari ya. Bagaimana nyantu bayar si Bella di dalam aja kali diomonginnya. Ibu kecewa banget sama lo ya. Lo itu berutang nyawa, berutang budi sama Bella. Bukannya terima kasih lo, malah bikin kondisinya makin ribet aja lo. Bila cinta tak lagi untukku, bila cinta tak lagi untukku. Ya Allah, Bella mana ya? Kenapa dia kabur dari rumahnya Eyang? Dia di mana ya sekarang? Apa gue telepon Raffi aja ya? Dia pasti bisa bantu gue untuk cari Bella. Iya, Jo. Raf, Bella kabur dari rumah Eyang. Bella kabur dari rumah Eyang, Jo. Kok bisa? Gue juga nggak tahu, Raf. Tapi sekarang lo harus bantu gue untuk cari Bella. Iya, gue kesana sekarang ya.
Aurel, maaf ya, aku harus pergi sekarang. Loh, kok gitu? Kamu kan baru nyampe, kok udah mau pergi lagi? Iya, tadi Jojo telepon dan dia bilang sama aku kalau Bella kabur dari rumah Eyang. Dan aku harus bantuin dia untuk cari Bella. Ya ampun, kasihan banget Jojo. Kamu harus bantuin Jojo buat cari Bella ya. Ini kunci mobil aku. Kamu pakai mobil aku aja. Enggak usah, aku bisa naik angkot aja kok, nggak apa-apa kok. Jangan gitu dong. Biar cepat kamu pakai mobil aku nih. Maksud kamu apa sih? Aku akan nemenin kamu ya. Aku kan udah janji sama kamu. Walaupun dalam keadaan apapun, aku bakal nemenin kamu. Sayang, aku beruntung banget punya kamu. Makasih ya, pergi. Yuk. Eyang nggak apa-apa kan? Tinggalin saya sendiri. Saya mau sendirian. Tapi Eyang, tinggalin saya sendiri. Saya mau sendirian. Iya, baik ya. Bella, di mana sih kamu sekarang? Apa kamu masih marah sama Eyang? Eyang melakukan ini semua demi kamu, Bella. Bagaimana kalau Bella meninggalkan aku selamanya? Apa dia nggak akan kembali lagi ke rumah ini? Enggak. Aku nggak sanggup kalau sampai 2 kali Bella ninggalin aku. Satu-satunya keluargaku. Ini semua karena Jojo. Iya, Jojo yang bikin masalah. Bella pergi karena demi Jojo. Bella. Hingga lu tuh bener-bener kebangetan jadi anaknya. Bisa-bisanya lu mengasuh Sari. Kenapa sih? Semua orang sibuk nyariin Bella. Toh juga Bella pergi dari sini nggak bilang-bilang. Itu berarti Bella nggak mau diganggu atau dicari. Jadi ngapain juga coba? Sibuk-sibuk, repot-repot nyariin Bella. Iya benar. Bapak, jangan Pak. Bapak nggak pernah ingin menampar anak sendiri. Tapi kalau dinasehati tidak mau berubah, mungkin harus ditampar. Udah Pak, kagak usah Pak. Percuma namparnya anak. Kagak bakalan ada pengaruhnya. Lina, lo denger ya? Nih ibu kecewa banget sama lo ya. Lo itu berutang nyawa, berutang budi sama Bella. Bukan dia terima kasih lo, malah bikin kondisinya makin ribet aja lo. Ya Allah, ya Robi, Lina kenapa ya? Ibu bisa ngelahirin sama kegedean anak kayak lu. Nih ibu malu, Lina. Malu punya anak kayak lu. Dasar tuh orang berdua, bisanya cuma ngomel doang. Pusing tau gak? Kamu sembunyikan di mana Bella? Cepat kembalikan Bella. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Bella, Eyang tidak akan pernah memaafkan kamu. Sebenarnya Bella ada di mana sih? Kok dia bisa ngilang kayak gini? Ya Allah. Gimana ya keadaan Mas Surya sekarang? Dia pasti sedih dan kesepian sendiri. Kasihan Mas Surya. Walaupun dia sudah melakukan kesalahan, tapi dia tetap suamiku. Seharusnya aku tetap mendampinginya apapun keadaannya. Tapi Jojo sama Raffi pasti akan marah kalau aku kembali ke rumah Mas Surya. Sebaiknya aku buatkan makanan aja untuk dia. Di sana pasti nggak ada yang bikinin makanan untuk dia. Misi Mas, pernah lihat dia? Nggak pernah ya? Makasih.
Mbak pernah lihat dia? Nggak pernah, Mas. Enggak ya? Makasih ya, Mbak. Sebenarnya Bella ada di mana sih? Kok dia bisa ngilang kayak gini? Jo, lu kenapa? Kayak lu pusing banget sih. Masuk Gi. Ayo, Jo. Raf. Untung lu datang, Raf. Lu harus bantu gue cari Bella. Mungkin Bella ada di tempat yang gue tahu. Ayo buruan jalan. Ya udah. Biar tahu rasa nenek tua itu. Sekarang dia ditinggalin sama cucu kesayangannya. Rasain kamu. Gimana rasanya hidup sendiri? Nggak ada siapa-siapa. Hidup ini emang adil. Nenek tua itu sudah menyebabkan aku kehilangan anak-anak aku. Sekarang, dia ditinggalin sama cucu kesayangannya. Rasain kamu nenek tua. Kamu harus merasa gimana sakitnya ditinggalin sama orang-orang yang dicintai. Kamu harus merasa. Misi, Mbak. Lu pernah lihat dia? Nggak pernah, Mas. Belum ya? Makasih ya. Jo, kita istirahat dulu yuk. Lu kayak capek banget. Enggak, Raf. Gue nggak bisa berhenti sebelum gue nemuin Bella. Kita cari Bella terus ya. Kenapa sih semua orang pada khawatir sama Bella? Padahal dia tuh gak pantas buat dikhawatirin. Buktinya dia sama sekali gak peduli kalau orang-orang tuh pada nyariin dia. Dasar anak tak kiri. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku.
Kira-kira Bella kemana ya? Kita udah nyari kemana-mana, tapi dia belum ketemu juga. Bella. Raf, berhenti Raf. Itu Bella, Raf. Mana Jo? Di mana? Mana Jo? Itu Raf, udah pinggirin mobilnya cepetan. Iya udah. Sini Raf. Bella. Bella. Bella kemana? Kok cepet banget dia ngilangnya? Kok Bellanya nggak ada sih? Gimana Jo? Ada nggak? Enggak. Bella nggak ada. Ya udah. Sekarang kita cari kemana lagi? Kita ke masjid aja dulu. Biar saya bisa sholat dan nenangin diri. Ya udah. Ya Allah, yang Maha Kuasa. Hanya dengan seizin mula semuanya bisa terjadi. Kenapa sih semua orang pada khawatir sama Bella? Padahal dia tuh gak pantas buat dikhawatirin. Buktinya dia sama sekali gak peduli kalau orang-orang tuh pada nyariin dia. Dasar anak ketok kiri. Aku gak nyangka Bella tega meninggalkan aku sendirian, ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah. Tolong lindungilah Bella dimanapun dia berada sekarang. Bantu aku untuk menemukan Bella, ya Allah. Aku gak mau terjadi apa-apa sama Bella. Aku gak sanggup menghadapi itu, ya Allah. Aku tahu. Aku gak luput dari dosa dan salah kepadamu. Tapi tolong, ya Allah. Kabulkanlah doaku. Bantu aku menemukan Bella. Bantu aku. Kasihan Jojo ya, Raf. Cobaannya nggak ada habis-habisnya buat mempertahankan cinta dia sama Bella. Ya udah. Kita berdoa aja semoga masalah Bella dan Jojo cepat selesai. Dan Bella cepat ketemu. Bella di mana ya? Aku juga nggak tahu, sayang. Tapi semoga Bella nggak kenapa-napa ya. Halo? Aurel, kamu sama Raffi di mana? Jam segini kok belum pulang? Hari ini kan kita buka puasa sama-sama. Ya udah, kamu cepetan pulang ya. Iya, Pak. Aurel pulang sekarang. Ya. Raf, Papa suruh kita pulang sekarang. Papa mau kita buka puasa di rumah. Gimana nih? Kalian berdua kenapa? Kok kelihatannya panik gitu sih? Enggak, ini papanya Aurel pengen kita berdua buka puasa bersama di rumah dia. Ya udah, kalian pergi aja. Ya tapi Jo, kita kan belum temuin Bella. Gue bisa cari Bella sendiri. Paling abis ini gue nanya sama tetangga-tetangga rumahnya Bella yang dulu. Lo tenang aja. Ya udah,
Ntar begitu lu ketemu sama Bella, lu langsung kabarin gue ya. Iya, pasti akan gue kabarin. Ya udah, kita pergi dulu ya. Lu hati-hati. Ayo Jo. Terus gimana? Kamu bisa ketemu saya nggak? Saya benar-benar kangen sama kamu. Saya pengen ketemu sama kamu, Bella. Nanti malam kita ketemu di taman ya. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Bella, saya harus cari kamu kemana lagi? Saya ke tempat kamu jualan sate aja. Mungkin kamu ada di sana sama Erlan. Biawak. Au! Au! Sakit, sakit, sakit. Bagaimana sih lo? Kagak hati-hati kena tangan gue, kecocok sakit. Ya maaf, segitu sewotnya sama gua lu ah. Nggak sengaja. Makanya kerja yang rajin. Kalau lagi bengong-bengong kerja-kerja. PA. Laginya emang lu nggak sakit apa? Coba kalau lu kecocok sama ginian, ha? Pasti tangan lu langsung berdarah, teboek. Nggak mungkin, nggak mungkin. Mana ada preman Tanah Abang, Gang Senggol, Bang Oim kena begituan doang nangis. Kagak mungkin. Lu aja cemen. Kadal, lu kenapa sih bengong begitu? Hah? Ada masalah apa lagi? Cinta? Cinta. Margata, muka lu kayak onta. Gua lagi mikirin si Bella. Si Bella udah ketemu belum sih? Pokoknya tenang aja. Feeling Bang Oim yang udah-udah pasti bener. Iya, tuh Bella pasti baik-baik aja deh. Percaya sama Bang Oim, ya? Feeling lu bener. Ya iya, lu aja hidup jadi orang kagak bener, bagaimana feeling lu bisa bener? Pikiran lu tuh kotor, orang mau lempeng lu mencong-mencongin mulu. Dasar lu keong. Itu si Jojo. Oh iya bener. Jojon. Jojo. Kalau Jojon ada item-itemnya di mari. Ya Jojo. Ya. Bentar, gue tanya dulu ya. Iya. Bareng. Tunggu di sini. Ya. Adal. Gimana Jo? Lu udah ketemu sama si Bella? Belum. Saya sama sekali nggak tahu Bella ada di mana sekarang. Saya datang ke sini karena saya pikir kalian tahu Bella ada di mana. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, kemana sih si Bella? Itu bener-bener sih, ngapain dia pakai kabur dari rumah? Dia kan bikin khawatir orang-orang yang sayang sama dia. Ya ampun. Ya udah, kita sama-sama berdoa aja sama Allah. Mudah-mudahan Bella bisa terbuka hatinya dan menyadari kalau sebenarnya banyak orang yang mengkhawatirkan dia. Aduh, bagus banget nih bajunya. Nah, itu dia si bego. Dasar tuh anaknya. Bikin heboh semua orang aja. Dia nggak tahu apa, seharian orang nyariin dia sampai panik. Bella kemana ya? Udah sampai sore gini masih juga belum ada kabarnya. Mendingan sekarang aku telepon Jojo. Halo, Bella. Kamu kemana aja sih? Saya udah nyariin kamu seharian, tau nggak? Terus tadi pas saya telepon juga tahu-tahu keputus. Emangnya kenapa? Maaf Jo ya, tadi saya langsung ke teleponnya buru-buru karena ada Eyang. Nggak apa-apa. Terus gimana? Kamu bisa ketemu saya nggak? Saya benar-benar kangen sama kamu. Saya pengen ketemu sama kamu, Bella. Nanti malam kita ketemu di taman ya. Alhamdulillah.
Iya udah. Kalau gitu jam 6 saya tunggu di taman ya. Iya deh. Sampai ketemu nanti malam. Assalamualaikum. Dasar tuh anak. Bener-bener kelewatan tau nggak? Seharian pergi nggak ngasih kabar. Dia bener-bener nggak peduli sama orang-orang yang udah nyariin dan peduliin dia. Sekarang dia balik malah langsung pengen ketemu sama pacarnya itu. Enak banget tuh anak. Ini semua nggak bisa dibiarin. Aku harus ngasih tahu Eyang masalah ini. Eyang, Bella udah pulang tuh. Hah? Bella udah pulang? Iya, udah pulang. Eyang mau ketemu sama Bella. Tunggu sebentar, Yang. Coba Yang pikirin. Bella kan seharian pergi nggak pamit. Apa dia udah ketemu sama Eyang? Nenek satu-satunya yang paling khawatir sama Bella. Belum kan? Itu tandanya Bella sama sekali udah gak khawatir lagi sama Eyang. Kamu ini ngomong apa sih, Lin? Kamu jangan ngomong sembarangan sama Bella ya. Bella itu orangnya nggak kayak gitu. Tapi ini bener, Eyang. Ini kenyataan. Eyang tahu nggak apa yang dilakukan Bella pertama kali pas pulang ke rumah? Dia nelpon Jojo dan janjian mau ketemuan di taman sore ini. Gak mungkin Bella melakukan hal itu. Ya udah kalau Eyang nggak percaya, mending Eyang datang ke taman sendiri, terus Eyang lihat sendiri deh. Oke, Eyang akan buktikan. Eyang akan ke sana buat mencegah mereka ketemu. Bila cinta tak lagi untuk Bella! 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 dirimu. Bella! Bila Kuatkan iman kamu ya sayang. baik untukmu dan Selalu bila berdoa. dia Minta semuanya sama bahagia Allah. dirimu, Karena hanya Dia yang bisa membantu kita. Seperti Mama hati bilang, tak akan ini adalah bulan Ramadan. Bulan yang suci. Bulan yang penuh dengan berkah dan ampunan. Ini semua kamu. Kamu harus membayar semua ini. Dan aku berjanji. Aku akan menambah itu bersama kamu. Bila aku tak baik untukmu, bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati tak akan